Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam kebijakan. Saya ingin mengutarakan sebuah unek-unek yang saya miliki selama kurang lebih 1,5 tahun hingga 2 tahun belakangan, dan juga unek-unek teman-teman saya, gitu. Tapi tidak akan saya sebut teman-teman saya itu siapa. Tapi kalau Anda orang Wonosobo, Anda akan tahu. Tapi saya bukan orang Wonosobo. Saya perlu menegaskan, saya bukan orang Wonosobo. Saya adalah orang luar Wonosobo. Saya melihat ini sebagai orang luar, dan saya melihat ini murni sebagai peneliti wayang, gitu. Saya ingin mengeluarkan statement bahwa wayang Utukubrul atau narasi wayang Utukubrul adalah narasi palsu dan merugikan kelestarian wayang, khususnya wayang gaya Kedu Wonosaban. Kenapa? Mari kita bedah terlebih dahulu definisi wayang Utukubrul yang disokongkan oleh para pelestari, atau lebih tepatnya tim warisan budaya tak benda wayang Utukubrul ini. Pertama, wayang Utukubrul itu dari kata nguntuk dan ngubrul. Nguntuk ini adalah Jarwo Dosok ya, dan Jarwo Dosok dalam kajian sastra Jawa sangat lemah validitasnya. Meskipun kalau data bahwa Jarwo Dosok itu ada ya silahkan, tapi Jarwo Dosok itu bukan end all be all. Definisi nguntuk ngobrol sendiri itu artinya kurang lebih pertunjukan yang diformulasikan lewat improvisasi dan brainstorming, begitu. Kalau saya boleh memparafrase ya. Menurut klaim tim WBTB Wayang Utukubrul, kesenian ini dirintis oleh seorang Ki Gondowiro Dipo yang berasal dari Traji Paraan, sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Temanggung. Nah, si Mbah Wirodipo ini ingin pentas wayang, tapi wiyogonya seadanya. Terus akhirnya tabuhannya ora karuan, katanya seperti itu, ora karuan. Karena apa? Tidak bisa baca notasi. Nah, dari ini narasi yang sangat, kalau kita pakai logika itu sangat tidak masuk akal. Zaman dulu mana ada notasi? Notasi kepatihan itu tahun berapa? Sedangkan klaim mereka Mbah Gondowiro Dipo itu masa Sultan Agung. Berarti 1615 sampai 1645 begitu. Font Kepatihan itu sudah masa kolonial itu sudah menanamkan kroni-kroninya itu sudah lama di sini begitu. Jadi 1800-an akhir itu Font Kepatihan, 1900-an awal, 1800-an akhir. Dulu ya semuanya itu nggak peduli gaya untuk ubrul, kayak gaya Kedu, gaya Cirebon, gaya Jogja, semua ngeng. Tetapi karena wayang dan karawitan itu budaya pop pada masa itu, semua orang itu kalau belajar ngeng itu ya selevel empu-empu sekarang, empu-empu karawitan sekarang begitu. Karena itu budaya pop mereka, dan ya karena itu istilah, kalau misalnya orang sekarang gitu kerja kebetulan nggak megang earphone atau uh, alat pemutar musik lainnya, kan kadang-kadang suka tuh kepikiran lagu atau apa. Kalau orang zaman dulu kepikirannya gending begitu. Jadi dari narasi itu sudah lemah. Lalu mereka mengklaim ada sebuah catatan bahwa Ki Gondowiro Dipo sampai ke Keraton Mataram. Tolong berikan saya catatan itu yang menyebutkan Ki Gondowiro Dipo siapa. Karena dari 3 sumber yang saya temukan tentang adanya dalang dari Kedu yang ke Keraton Mataram itu, tidak ada nama Ki Gondowiro Dipo. Yang ada Serat Centini, Ki Panjang Mas. Lalu Sastro Mirudo tidak disebutkan namanya.
Lalu riwayat Pangeran Panjang Mas. Disebutkan Mbah Lebto Jiwo yang kemudian berganti nama jadi Ki Panjang Mas. Panjang Mas II lebih tepatnya. Lalu tradisi lisan di Temanggung sebagai eh, boleh dikatakan pusat peradaban Kedu. Itu juga mendukung semua literasi ini. Bahkan bila, kalau kita logika sederhana saja, kalau misalnya benar-benar Ki Gondowiro Dipo itu dari Traji Paraan, harusnya dalang-dalang Kedu Temanggung itu punya tradisi lisan minimal. Siapa Ki Gondowiro Dipo? Kalau kita ke Temanggung, Ki Gondowiro Dipo itu siapa? Tanya ke dalang Kedu ya, oh, nyong ora ngerti ya. Sopo kue? Begitu. Karena memang tidak tercatat dan tidak membekas di tradisi lisannya. Bukannya saya menutup kemungkinan bahwa Ki Gondowiro Dipo itu benar-benar ada pada masa lalu. Bukan. Tetapi argumentasi dari tim warisan budaya tak benda Wayang Utuk Ubrul ini tidak kuat. Selama belum ada sumber dari non-Selokromo, saya tidak mengakui keilmuan Ki Gondowiro Dipo. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada leluhur ya. Itu satu. Kedua, dan saya ingin menutup dengan pesan ini. Ayolah, ketika kita itu melestarikan budaya yang sudah mau punah, caranya yang nggak begini. Ini saya sudah melihat kasus seperti ini sudah tercampur kepentingan pribadi. Bahwa yang ingin diangkat itu nama desa. Ya baguslah mengangkat daerah sendiri. Tetapi ketika itu adalah budaya sekabupaten Wonosobo dan sekaresidenan Kedu, ya jangan langsung mengklaim punyanya sendiri. Harusnya kita malu loh sama dunia ketika wayang diklaim Malaysia. Oh ternyata wayang Malaysia itu memang ada geraknya sendiri. Lalu dunia melihat, oh orang Indonesia tidak bisa membedakan wayang Indonesia dengan wayang yang ada di Malaysia. Masa regejegana sak Wonosobo wae jadi rame toh. Ya ini memang sebelum saya berstatement seperti ini di ruang publik, setahu saya belum ada yang berani membuat statement sekeras ini. Jadi boleh dibilang saya yang mengompor-ompori sendiri, tapi biarkanlah kompor ini perlu. Kompor ini perlu, saya rasa perlu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.